Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang teori peluang. Kelompok kami, kelompok 13 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Devia Rahma, ada Hilda Intan Permatasari, kemudian saya sendiri Nur Ihsan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu peluang. Peluang merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara menghitung tingkat keyakinan seseorang terhadap terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Kemudian kita masuk ke dalam kaidah pencacahan. Yang pertama itu ada aturan perkalian. Aturan perkalian dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon, diagram Venn atau tabel silang dengan pasangan berurutan. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Hanif mempunyai 3 celana dan 2 baju. Banyaknya cara untuk memasangkan celana dan baju adalah, jawabannya adalah misalkan celana dilambangkan dengan A, maka A itu adalah A1, A2, A3. Dan baju itu dilambangkan dengan B, maka B1 dan B2. Kenapa A-nya ada 3? Karena dia mempunyai 3 celana. Kenapa B-nya ada 2? Dan karena dia memiliki 2 baju. Nah, jadi aturan perkaliannya adalah A dan B itu ditulis A kali B dan diperoleh A kali B itu adalah antara bisa A, A1, B1, A1, B2, dalam kurung A2, B1, kemudian ada A2, B2, ada A3, B1, dan ada A3, B2. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita dapat secara langsung menentukan banyaknya A kali B, yaitu dengan N dalam kurung A kali B sama dengan N dalam kurung A dikali N dalam kurung B. Jadi langsung saja itu dengan dikali, yaitu 3 dikali 2, itu sama dengan 6 cara. Selanjutnya permutasi. Permutasi adalah pengembangan aturan perkalian yang dapat menentukan urutan atau susunannya, dilambangkan dengan P dan dirumuskan dengan P R N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R dalam kurung faktorial. Contoh, banyaknya permutasi huruf abjad A, B, C yang diambil 2 unsur adalah, jawabannya adalah 3, 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial. Jadi itu adalah 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial. 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 1, dan hasilnya sama dengan 6 buah. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah pengembangan aturan perkalian selain permutasi yang ditentukan keanggotaannya atau unsurnya dilambangkan dengan C atau dirumuskan dengan C N R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Nah, contohnya adalah nilai C dari 82 sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 8 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 6 faktorial. Nah, bisa dilihat bagaimana cara penyelesaiannya dengan cara 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan dibagi 2 kali 1 dalam kurung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya yaitu ada konsep sampel dan kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu kejadian atau percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh, 2 buah mata uang logam dilemparkan bersama-sama. Nah, tentukan ruang sampelnya. Banyaknya ruang sampel dan banyaknya kejadian, keduanya gambar. Nah, penyelesaiannya adalah ruang sampelnya, yaitu di sini kan tadi ada 2 mata uang. Nah, jadi 2 mata uang tersebut bisa berpeluang menghasilkan antara angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar.
Jadi ruang sampelnya ada 4, yaitu angka-angka, gambar angka, angka gambar, dan gambar-gambar. Banyaknya ruang sampel itu sama dengan 4. Nah, misalkan B adalah kejadian keduanya gambar, nah maka kejadiannya itu adalah 1, karena yang kejadiannya gambar itu cuma ada 1, maka peluangnya cuma 1. Selanjutnya, perhitungan peluang suatu kejadian dengan rumus peluang. Oke, jika A adalah sebuah kejadian dalam ruang sampel S, atau A adalah sebuah himpunan bagian dari sampel atau S, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S, di mana P dalam kurung A adalah peluang kejadian A. Nah, contoh, pada percobaan pelemparan sekeping mata uang logam, maka tentukan A. peluang munculnya angka, B. peluang munculnya angka atau gambar. Dari yang poin A dulu, jika H sama dengan gambar dan H sama dengan angka dan T sama dengan gambar, maka sampelnya adalah H, T, atau jadi sampelnya ada 2. Nah, jika A atau sama dengan kejadian munculnya angka, maka A sama dengan H karena H tadi adalah angka, simbol dari angka, dan maka jawabannya adalah N dalam kurung A itu sama dengan 1. Dan rumus peluangnya adalah, tadi rumus peluangnya yaitu P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A dibagi N dalam kurung S. Nah, A nya tadi 1 dan S nya tadi 2, jadi sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian poin B, jika D sama dengan kejadian munculnya angka atau gambar, maka karena H tadi angka dan T tadi gambar, maka sampelnya itu adalah 2. D nya itu 2. Nah, jadi rumusnya adalah P dalam kurung D itu tadi kejadian munculnya angka atau gambar, sama dengan N dalam kurung D dibagi dengan N dalam kurung S, yaitu sama dengan 2/2 atau 2/2 itu sama dengan 1. Selanjutnya ada frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan suatu peristiwa pada suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali adalah hasil peluang peristiwa itu dengan N. Frekuensi harapan biasanya dilambangkan dengan FH. Secara matematika ditulis FH sama dengan P dalam kurung K. Nah, contoh, sebuah mata uang logam dilemparkan 50 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka pada mata uang, maka ruang sampelnya adalah S, A angka, dan G itu gambar, maka sampelnya itu adalah 2. Kejadian A nya karena yang dicari munculnya angka, maka cuman 1, jadi peluang kejadiannya 1. Sedang masukkan ke rumus dari peluang yaitu P dalam kurung A itu sama dengan N dalam kurung A bagi N dalam kurung S, maka hasilnya adalah 1/2. Nah, maka frekuensi harapan yang muncul adalah FH dalam kurung A sama dengan 1/2 kali 50. 50 itu didapat dari sebuah mata uang logam dilemparkan 50 kali. Jadi P dalam kurung A nya itu dikali dengan berapa kali yang dicari dari contoh soal. Jadi setengah kali 50 itu sama dengan 25 kali. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Secara matematis, frekuensi relatif dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Fr sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan banyaknya percobaan. Contohnya, ambillah sekeping uang logam, kemudian lemparkan sebanyak 30 kali. Misalkan hasil yang diperoleh adalah muncul sisi gambar sebanyak 13 kali. Perbandingan banyaknya kejadian muncul sisi gambar dengan banyak pelemparan adalah 13/30. Nah, nilai inilah yang disebut dengan frekuensi relatif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 13. Kalau ada kurang atau apa, saya meminta maaf. Kalau misalkan masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan nanti waktu sesi diskusi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.